Halo teman santuy, balik lagi di Ngopi Santuy. Nah, biasanya kan di Ngopi Santuy itu biasanya kita ngobrolin curhat atau gimana. Nah, di video kali ini, di Ngopi Santuy kali ini temanya bukan edisi curhat, tapi horor. Jadi kita ngebahas cerita horor. Kebetulan ini kan dari pakarnya cerita-cerita horor ya, maksudnya Horbeng TV ya Pak Tim ya? Horbeng TV, horor bareng Timothy dan Philip, tetapi Philipnya sekarang sedang berhalangan hadir, jadi saya aja sendiri. Diwakili Hamba Timur sendiri. Baik. Dari cerita pertama mau Budi dulu atau saya dulu? Pak Timur dulu mungkin. Saya dulu. Kalau di saya, baiklah kita mulai ceritanya. Kebetulan temanya hari ini tema horor yang di hotel ya. Jadi cerita saya, ini ada cerita dari teman saya. Jadi dia ceritanya udah sekitar 5-6 tahun yang lalu, udah cukup lama ceritanya. Jadi dia rencana mau main ke Malaysia. Waktu itu keluarganya diajak juga, jadi cukup banyak, waktu ada 7-8 orang jadi yang berangkat ke Malaysia, teman saya ini. Lalu ketika hotelnya nggak bisa saya sebutkan karena mungkin private juga. Hotelnya sampai sekarang masih ada hotel itu, tapi nggak bisa saya sebutkan karena takut menjaga privasi hotel tersebut juga sih. Jadi udah sampai ceritanya udah mereka berdelapan, teman saya ini sekeluarga udah nyampe di hotel tersebut. Memang sih hotelnya di situ hotel tua sih, memang terkenal di Johor Malaysia, itu memang hotel yang cukup tua. Kalian bisa search aja sih hotel yang paling tua aja di sana gitu. Langsung muncul itu. Ya, ada kalau nggak salah 7 hotel yang paling, search aja hotel yang paling tua atau search hotel yang paling berhantu. Dan tadi saya udah nyobain muncul 7-6 hotel dan salah satunya ada, tapi nggak bisa disebut di sini. Jadi singkat cerita udah nyampe di hotelnya. Karena mereka berdelapan, karena ini ceritanya lama ya, udah 6 tahun yang lalu, jadi mereka itu booking hotelnya di tempat, nggak kayak sekarang. Kan reservasi gitu. Bisa reservasi dulu, karena dulu 7-6 tahun yang lalu masih reservasi di tempat. Jadi ketika mereka reservasi, ternyata ruangan kamar yang mereka mau tinggal di hotel tersebut hanya tersisa, mereka itu butuh 3 atau 4 kamar, tetapi itu udah penuh. Jadi dari 8 itu ada 2 orang yang nggak kebagian tempat karena udah penuh. Lalu karyawan hotel tersebut memberikan rekomendasi gimana kalau yang di lantai 5 aja, katanya gitu. Ada sisa khusus 1 kamar di lantai 5. Sedangkan si keluarganya itu, keluarga yang lainnya itu dapatnya di lantai 3, jadi jauh ya. Ada selang 1 lantai di situ. Tapi karena hari itu udah malam juga, karena tinggal 2 orang belum dapat kamar, teman saya dan adiknya ini, akhirnya udah ambil aja lah yang di lantai 5, diterima aja. Tapi lucunya si karyawan ini dari awal udah ngomong, kamar yang di lantai 5 itu agak serem, mau nggak gitu. Dari awal udah ngomong gitu. Iya. Tapi di Malaysia itu kan mereka ngobrolnya pakai bahasa Inggris, tetapi diterjemahinnya gitu, kamar yang di lantai 5 itu agak serem, mau nggak gitu. Karena hari udah malam, ya udah diambil aja kamar yang di lantai 5 itu. Kepepet ya? Karena kepepet. Akhirnya mereka dapat kuncinya, mereka ke lantai 5. Itu ketika ke lantai 5, teman saya ini ya, dia memang sensitif orangnya. Dia bisa merasakan. Indigo bukan? Kayaknya sih disebut indigo sih enggak, tapi dia dapat merasakan gitu. Sensitif loh, peka. Jadi ketika dia masuk ke lantai 5, di situ dia udah merasa nggak enak. Jadi si suasana lorong kamar itunya dia udah merasa pertama gerah, panas, sama pengap. Dia merasa bahwa dia nggak diberikan izin untuk masuk ke situ. Dia merasanya kayak gitu, merasa terusir gitu. Akhirnya karena udah malam, udah kita pergi ke kamarnya, dan kamarnya itu paling ujung. Entah kenapa kamarnya paling pojok aja. Ketika udah masuk ke kamar, ternyata kamarnya cukup bagus. Dalamnya memang bagus. Oh ya, waktu dia mau ke kamarnya itu, dia bentuk ruangannya itu kayak dia begitu keluar dari lift,
Dia kamarnya itu bentuknya C gitu. Dan kamarnya itu ada di kanan pojok. Dan ketika dia jalan ke kanan pojok itu ternyata si lorong kamarnya itu banyak foto. Lukisan atau apa? Banyak foto cewek. Di lukisannya banyak foto cewek. Teman saya bilang ini si cewek ini cewek Tionghoa, Chinese, karena pakai baju Chinese juga di hiasan lukisannya. Akhirnya dari lorong itu dia ke kanan pojok di kamarnya, dia masuk istirahat. Dan di situ karena begitu di situ dia mandi duluan. Adiknya masih duduk di kasur, dia mandi. Begitu udah mandi, selesai mandi dia ke cermin, dia kayak sisiran gitu. Tadi cermin dia ngelihat hantu. Jadi dia ngelihat ada sosok laki-laki. Waktu saya tanya wajahnya nggak jelas, kata dia wajahnya nggak jelas, tapi si laki-laki itu nggak full, badannya nggak full, cuma setengah badan aja, melayang di sebelah adiknya. Dia ngeliatnya di cermin loh, bukan lihat langsung. Dia lagi nyisir di cermin, dia ngeliat di cermin itu di sebelah adiknya. Ketika dia noleh, nggak ada, dia balik lagi ke cermin itu udah nggak ada. Katanya si laki-laki setengah badan, tapi wajahnya nggak jelas. Gitu. Yang saya bilang itu teman saya itu memang sensitif sih, dia memang sensitif waktu itu. Akhirnya karena dia nggak berani ngomong ke adiknya, takutnya dia takut, udahlah dia keep aja di dia sendiri gitu, teman saya sendiri. Malamnya tidur, ternyata pas tidur teh dia ngerasa ada itu tuh belum beres. Begitu dia tidur malam-malam itu kayak dia dengar ada suara anak kecil main di kamarnya dia. Serem banget. Di kamarnya dia itu. Ketika dia bangun, memang dia lihat ada anak kecil 2 orang lagi main. Tuyul gitu. Ini yang ngebuat merinding ya. Oh, bener, merinding. Badannya kecil tapi mukanya dewasa. Iya. Dua orang. Jadi wajahnya orang dewasa, tapi jadi kayak macam kerdil gitulah. Dia lagi main. Itu sama si cowok yang setengah badan itu ada berdiri di depan pintu toilet, masih ada berdiri. Jadi dilihat 3 sosok malam itu, dia langsung gila ya. Gila. Cuma dia seorang yang bisa lihat itu. Dia bisa. Sedangkan adiknya mah tidur aja pulas di sebelahnya, nggak keganggu. Padahal si 2 sosok yang kerdil ini suaranya keras, dia kayak suara anak kecil. Sosoknya anak kecil tapi mukanya muka dewasa gitu. Berarti cuma yang bisa ngedengar sama Cuma dia doang, karena dia sensitif. Sedangkan adiknya mah pulas tidur. Tapi karena dia memang tahu dia sensitif, akhirnya dia acuhin, dia balik lagi tidur biasa lagi gitu. Oke. Terus dia di situ cuma semalam, nginep semalam karena dia harus pindah lagi ke wisata tempat lain di kota lain, jadi nginepnya dipindah kota gitu. Terus ketika check out, beres barang, adiknya udah turun duluan, dia terakhir. Begitu dia udah beres, dia terakhir, dia mau keluar kamar, kunci kamar, dia pergi ke arah lift yang C itu. Di depan lift dia mau turun, itu dia ngeliat ada sosok wanita pakai baju Chinese, persis seperti yang di lukisan di lorong itu. Dia langsung ngerti, dia ngeh, itu bukan manusia. Dia pasti ngeh karena ini persis banget sama yang lukisan lorong itu. Ada lukisan cewek Chinese pakai baju merah. Baju Chinese merah itu apa enggak? Kayak itu, yang persis. Terus saya tanya kan ke dia, kakinya napak nggak? Kakinya napak. Tapi dia ngeh itu bukan manusia lah, dia langsung ngeh dari awal. Karena cuma dia doang yang ngeliatnya. Iya. Dan sampai saat ini hotelnya masih ada. Terus yang di lantai 5 itu katanya si lukisan-lukisan itu katanya udah pada diganti semua, udah dicabut semua katanya. Terus beberapa kamar udah ditutup saat ini teh. Gitu. Itu memang udah terkena serem sih. Itu nyata banget ya. Nyata banget itu. Oke, itu cerita pertama dari saya. Kalau di Horbank TV biasanya kita
ke penonton atau ke viewernya bisa berikan rating antara rating 5 sampai 1. Seseram apa cerita barusan, biasanya gitu. Langsung aja berikan rating di kolom komentar ya.